Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindara Pawati dari kelas 1A absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Java menggunakan rekursif. Di sini ada soal pertama di mana menginginkan untuk menampilkan barisan bilangan, misal bilangan 1 sampai dengan 10. Di sini saya menggunakan scanner sehingga kita menuliskan input Java yaitu scanner agar kita bisa menginputkan nilai sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini seperti biasa pendeklarasian scannernya. Selanjutnya nanti kita menginputkan jumlah baris yang kita inginkan. Dan ini pendeklarasian untuk inputan yang akan kita tulis di sini. Itu kita mendapatkan nilai yang akan kita inginkan, kan kita menginputkan itu menggunakan ini. Selanjutnya perulangan untuk cetak angka. Di sini kan A sama dengan 1, ketika A kurang dari sama dengan B, yaitu B itu inputan yang kita pilih misal 10, dan dia akan melakukan perulangan sampai dengan batas yang kita inginkan. Misal jumlah barisan sampai dengan 10, sehingga dia mencetak sampai dengan 10. Di sini ada sistem outprint cetak angka kurang A, B di sini yaitu pemanggilan dari metode ini. Metode cetak angka, izin cetak angka dengan parameter integer A dan integer B. Jika A kurang dari sama dengan B, maka dia akan mengembalikan nilai A-nya. Jika tidak, maka dia mengembalikan nilai sama dengan 0 atau dia sudah selesai. Kita coba run programnya. Di sini misal kita masukkan jumlah barisan sesuai dengan soal, kita inputkan 10 misal, maka dia akan langsung muncul jumlah barisan yaitu 1 sampai dengan 10. Kenapa dia bisa keluar seperti ini? Karena dia melakukan perulangan. Perulangannya yaitu ini. Ketika dia sama dengan 1, dia kan dimulai dari 1. A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan B. A kurang dari sama dengan 10, benar, dan A dia akan tercetak ke sini. Selanjutnya dia akan melakukan perulangan sampai dengan 10. Seperti sini. Nah, untuk ini, untuk metode di cetak angka, jika A kurang dari sama dengan B, jika contoh 1 A kurang dari sama dengan B, kan dia benar, maka dia akan mengembalikan nilai ke A lagi. Jika tidak, maka dia akan berhenti atau 0. Seperti itu. Lanjut kita ke soal 2. Di sini sama, saya menggunakan scanner. Di soalnya kita disuruh untuk membuat fungsi membalik suatu bilangan dengan cara rekursif. Contohnya, misal nanti kita akan menginputkan bilangan 1, 2, 3, 4, maka nanti akan tampil kebalikannya yaitu 4, 3, 2, 1. Di sini kita menggunakan scanner seperti biasa, pendeklarasian scannernya agar kita bisa menginputkan nilai yang kita inginkan. Misal nanti kita masukkan beberapa deret angka, kita bisa menentukan angkanya dan nanti dia akan mengeksekusi program yang di bawahnya langsung bisa ketemu nilai kebalikannya. Di sini ada pendeklarasian untuk in num sama dengan 0. Terus ini untuk scannernya. Di sini deret angka setelah pembalikan. Ini reverse method atau num. Di sini adalah metode. Kita melakukan pemanggilan metodenya. Itu metode reverse method in number. Nah, di sini di metode reverse method ini, jika
kita inginkan misal angka 2 dia kurang dari 10 benar kan, sistem output-nya itu apa itu namanya, angka itu sendiri dia kan mengembalikan, kalau return dia akan mengembalikan nilainya lah. Nah jika tidak maka dia akan langsung mencetak ini sistem out print number sebagai 10 reverse method number dibagi 10. Kita coba run programnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk, misal kita masuk pakai red, contoh sesuai soal 1, 2, 3, 4. Sini kita enter. Nah, dia akan ketemu nilai kebalikannya 4, 3, 2, 1. Kenapa demikian? Karena dia terhitung di reverse method ini, di metode reverse method ini. Jadi ketika kita menentukan 1, 3, 4 dia akan terhitung di metode ini. If number kurang dari 10 benar kan, sistem output-nya number dengan atau angka yang kita inputkan, kita akan memberikan nilainya. Jika tidak maka dia akan kedua sebagai 10 reverse method number di bagi 10 itu. Lanjut kita ke rekursif 3. Kita ke soal matematika di mana di sini kita disuruh untuk membuat fungsi untuk menghitung faktorial. Seperti biasa saya menggunakan scanner. Di sini saya menuliskan sintak di kelasnya, yaitu kita buat metode yang static in factorial enum. Ini kita tuliskan jika kita menginputkan ini aja. Ini kita di main string. Di method main-nya misal kita mendeklarasikan bilangan dan hasil. Di sini scannernya. Nah, kita masukkan bilangan, misal kita pilih bilangan 5. Dan di sini untuk pendeklarasian sintak untuk scannernya, dan ini hasil dengan faktorial atau bilangannya. Faktorial atau bilangan, sistem atau bilangan faktorial dari bilangan setelah hasil. Di sini hasil kan dia terhitung di sini. Nah, pertama kita misal faktorial ketika dia sama dengan 0 maka dia akan memberikan nilai 1. Nah, jika salah dia akan, nah, misal angka 2, dia kan 2. 2 nanti dikali sama dengan faktorial dari angka dikurangi 1 itu. Jadi sampai seterusnya hingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita sampai 5 berarti dia akan sampai 5 faktorial. Kita coba run programnya. Contoh kita masukkan 5. Nah, dia akan langsung terhitung faktorial dari 5 itu adalah 120. Jadi dia kan menghitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan dia dikurangi terus. Misal if number sama dengan 5 kan tadi 5 sama dengan 0 bukan. Maka dia akan langsung dieksekusi oleh
itu 6 ini 5 dikali faktorial number kurang 1 kan 4, berarti 5 dikali 4 sampai seterusnya hingga dia ketemu dengan nih F6 sama dengan 0 seperti itu. Oke, kita masuk ke rekursi. Nah, di soal nomor 4 ini kita diminta untuk menampilkan barisan bilangan Fibonacci. Sini sama kita menggunakan scanner. Di sini ada pendeklarasian integer I, C sama dengan 0. Sini pendeklarasian scannernya. Kita masukkan jumlah deret bilangan Fibonacci. Nanti kita misal masukkan 5, dia akan keluar angka atau bilangan Fibonacci. Di sini pendeklarasian untuk scannernya. Ini hasil bilangan Fibonacci. Kita menggunakan perulangan. Jadi ini perulangan untuk angka Fibonacci-nya. Jika I sama dengan 0, I mulai dari 0, I kurang dari N, misal N kan sama dengan 5, kita masukkan 5, nanti dia akan sampai dengan melakukan perulangan sampai ke 5, dan I plus plus sampai batas akhir atau batas akhir yang telah kita tentukan. Nah, untuk sistem outprint Fibonacci ini kita memanggil metode yang ada di sini itu Fibo integer n. Nah, misal ini adalah sintak untuk menentukan angka Fibonacci-nya. Kan ini untuk perulangannya dan ini untuk angka Fibonacci-nya. Misal angka Fibonacci saya n-nya saya masukkan 5 sehingga kan dia akan mencetak angka Fibonacci 5 deret atau 5 angka. Misalnya kita 0, jika dia 0 mulai dari 0 kan ya 0 kan dia mulai dari 0. Nah, dia 0, n kan sama dengan 0 benar, maka dia akan mengembalikan nilainya sehingga dia akan tercetak 0. Nah, setelah itu ketika n sama dengan 1 benar, 1 kan kita masukkan nilai 1 kan benar. Berarti dia mengembalikan nilai n-nya benar. Nah, jika kita masukkan 2, kita mengeksekusi 2, angka 2. Nah, dia kan ke sini karena dia bukan sama dengan 0 dan bukan sama dengan 1. Di sini return return-nya n dikurangi 1, 2 dikurangi 1 kan 1. Habis itu 2 dikurangi 2 kan 0, sehingga kan 1 tambah 0 kan 1. Nah, sampai dengan angka terakhir yaitu sampai 5 angka. Siklusnya seperti itu sampai selesai. Kita coba run programnya. Nah, kita misal masukkan jumlah deret bilangan Fibonacci, misal 5. Nah, di sini kan dia akan cetak 0, 1, 1, 2, 3 seperti tadi. Jika dia 0, maka dia akan cetak 0. Jika 1, dia cetak 1. Nah, jika 2, tadi kan dia 2 dikurangi 1 kan 1. 1 ditambah 2 kurangi 2 kan 0. Berarti kan 1 tambah 0 kan 1 sampai dia menemukan 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini kita disuruh membuat program kursif untuk menghitung segitiga Pascal. Ini sama, kita menggunakan scanner. Ini pendeklarasian dasar A, I, C. Ini pendeklarasian scannernya. Kita masukkan jumlah baris Pascal yang kita inginkan. Misal nanti kita masukkan 6, dia akan mengeksekusi sintak yang ada di bawahnya. Ini sebuah perulangan hingga ada 6 ganjil atau ke atas ya, akan melakukan perulangan sampai dengan selesai. Ketika perulangan ini perulangan baris dan perulangan kolom. Dan ini sintak sistem outprint faktorial I dibagi faktorial J, dibagi
Faktorial C dikali faktorial I kurang C. Faktorial ini kita dapat dari metode faktorial. Sini ada metode faktorial integer n. Ketika y sama dengan 1, integer i. Well, i kurang dari sama dengan n, i kurang dari sama dengan n, maka z sama dengan z kali 1. Terus i plus plus. Kita coba run program untuk lebih jelasnya. Kita masukkan 6 misal. Nah, dia akan mendapat ini. Sebuah segitiga Pascal. Di sini kan ada perulangan sebuah baris dan kolom, di mana di sini kan ini adalah baris dan ini adalah kolomnya. Ini untuk baris kan dia menggunakan perulangan ini dan ini untuk kolomnya. Jadi akan menghitung menggunakan metode faktorial ini. Itu. Intinya soal ke-6 kita disuruh untuk menghitung sebuah hasil penjumlahan dari n bilangan. Misal nanti kita masukkan angka 8, maka dia akan menghitung angka 1 sampai dengan angka 8, penjumlahan angka 1 sampai dengan 8. Di sini sama, saya menggunakan scanner. Di sini ada pendeklarasian untuk X sama dengan 1. Terus untuk scannernya kita masukkan nilai. Misal nanti 8, nah ini untuk pendeklarasian scannernya. Ini untuk rekursif X, nilai. Terus sistem out brilliant sama dengan nilai sini. Dia akan memanggil metode-metode yang ada di bawahnya ini. X kalau dari sama dengan Y, sistem out brilliant X. Ketika X kalau dari sama dengan Y, maka dia akan mencetak X itu. Dan ketika X kalau dari Y, maka dia akan ditambahin. Kita coba rantukan untuk lebih jelas. Misal kita masukkan 8. Nah, dia langsung akan terhitung dari 1 sampai dengan 8 penjumlahannya. Nah, ini untuk metode sum sama dengan integer X ini dia akan melakukan perulangan sama dengan jika X lebih dari sama dengan 0, return X dia akan misal 1 kan 1 sama dengan lebih dari 0 benar. Maka dia 1 ditambah sampai 1 sampai seterusnya. Misal ketika dia misal 8, dia kan akan ditambah sampai 8 ditambah 8 kurangi 1 sampai seterusnya. 8 ditambah 7 sampai seterusnya hingga batas yang ditentukan. Dan ini untuk metode rekursifnya. Ketika X kurang sama dengan Y, maka dia akan ngoperin ini. Jika dia tidak sama dengan Y, maka dia akan ngoperin langsung tambah ini. Dan ini untuk pemanggilan nilainya. Maka dia akan mendapat output seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.